kelemahan dari pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan api asmara, itu dia. Benar. Halo Sobat Pasowati TV, kembali di saat ini kita bertemu ya di acara bincang-bincang santai bersama teman duduk. Dan seperti biasa Sobat, kita bakal menghadirkan bintang tamu dan sekaligus akan membincangkan hal-hal yang lagi viral di saat ini, atau juga bahkan sesuatu yang jarang kita ketahui Sobat, padahal itu merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang saat ini kita kedatangan tamu dari mereka yang merupakan ranger, boleh dibilang ranger ya, merupakan tim tangguh yang kebanyakan jarang banget diekspos di media sosial ataupun media-media lain, dan tapi mereka, keberadaan mereka ini sangat penting Sobat, terutama bagi keselamatan kita semuanya dan lingkungan alam. Mereka adalah petugas dari pemadam kebakaran. Nah, dan kita nanti akan bincang-bincang ya guys ya tentang seputar hal, yaitu mengenai bagaimana kendala di lapangan, apa saja yang menjadi problema mereka di lapangan, kemudian juga apa saja sih yang menjadi kebanggaan mereka, kenapa juga mereka ikut terjun dalam memutuskan untuk terjun sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Ini suatu hal yang menarik Sobat ya, yang nanti bakal kita bahas dan nanti bakal kita kupas tuntas. Dan di saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Pol PP PMK Bondowoso, benar Pak ya kita sebut seperti itu, terutama dari petugas pemadam kebakaran. Dan pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Sobat. Ya, ini ada Pak Martanto, ini selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat di PMK Bondowoso. Selamat siang Pak. Siang. Iya, kabar baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat selalu ya Pak. Siap. Iya. Dan selanjutnya Sobat Pasopati, ini juga ada Bapak admin dari Damkar atau Pemadam Kebakaran PMK Bondowoso. Ya, ini ada Pak Edi Mulyono. Selamat siang Pak Edi, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah. Kabar baik Pak ya. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di Pasopati ya. Kita akan bincang-bincang ini Pak mengenai petugas pemadam kebakaran yang memang selama ini sepertinya masyarakat cuma hanya bisa melihat saja petugas pemadam kebakaran datang saat kebakaran memadamkan, habis itu mereka sudah tidak mengetahui lagi sebenarnya peran mereka di belakang ini apa gitu. Dan kadang dari pihak pemadam kebakaran ini sering terlupakan jasa-jasanya, padahal kalau kita pikirkan kembali ini jasa-jasanya sangat besar ya Pak ya. Dan sekedar mungkin Sobat Pasopati masih bertanya-tanya siapakah petugas pemadam kebakaran ini Sobat. Nah, kalau mungkin Sobat Pasopati definisi tentang petugas pemadam kebakaran, ini adalah mereka Sobat yang merupakan tim yang sudah terlatih, di mana memang tugas mereka ini adalah untuk memadamkan kebakaran yang utama dan segala hal yang menyangkut dengan bahaya harta, benda dan juga lingkungan. Nah, dari situ kita bisa membayangkan Sobat Pasopati di mana bahayanya cukup besar ya dibanding dengan keberadaan mereka yang saat ini hanya terlihat seperti itu saja, padahal di situ banyak sekali bahaya. Kita bisa bayangkan seperti yang terjadi, kebakaran terjadi di Arizona pada tahun 2013 silam Sobat, di mana di situ terjadi juga yang namanya korban jiwa, dan tidak hanya sedikit Sobat, ini banyak petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban di saat kebakaran waktu itu. Kemudian juga kebakaran di Yunani juga yang menyebabkan beberapa petugas pemadam kebakaran juga yang waktu itu juga menjadi korban, dan salah satunya juga tertimpa dari tiang listrik yang waktu itu roboh. Dan ini merupakan suatu gambaran bagi kita Sobat bahwa petugas pemadam kebakaran ternyata ini memiliki jasa yang mulia dan bahkan mengorbankan jiwanya sendiri demi keselamatan kita bersama. Oke, saat ini kita akan ngobrol aja langsung ya. Dan yang pertama kita akan langsung saja kepada Pak Edi Mulyanto, nggih Pak nggih. Pak Edi Mulyono nggih. Wah, menika salah tulis, Pak. Inggih Pak Edi Mulyono selaku admin Damkar nggih Pak. Tadi bahasanya nggak apa-apa Pak, nanti bahasa dicampur ya buat nopo-nopo bagaimana bisa gitu. Kita ngobrol santai saja. Ini Pak Edi, memang benar ya Pak ya bahwa petugas pemadam kebakaran ini kelihatan ini cuma seperti itu saja gitu. Tapi ternyata memang memiliki
tugas yang sangat berat di masyarakat, bahkan jiwa sendiri, keluarga sendiri yang ada di rumah diabaikan demi mereka yang saat ini dalam bahaya. Benar seperti ini Pak? Betul. Begini Mbak ya, Iya. Mbak Yosi ya, Mbak Iya, Yosi. Kita kalau dalam melaksanakan tugas, keluarganya nomor 2. Gitu ya Pak? Nggih. Yang paling utama ini tugas kita yang ada di depan kita. Karena kita punya kita punya Yuda Brahma Jaya. Berarti Yuda itu peperangan. Brahma itu api, Jaya itu kemenangan. Itu yang menjadi pokok utama dalam kita melaksanakan tugas dalam keberhasilan. Ya memang selama ini dari pihak kami pemadam kebakaran tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang kami yang banyak kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, dari pihak kami sendiri sudah membuat jejaring sosial juga. Ya, kita yang bisa mengakses di jaring media sosial, kita bisa lewat jaring sosial media. Tapi ya kami juga mengadakan roti bakar, yang mungkin ini dari satu-satunya pemadam kebakaran yang punya roti bakar cuman Bondowoso. Roti bakar Pak? Iya, roti bakar. Karena roti bakar ini kami bisa melakukan apa saja. Nah, kalau kemarin ya, kalau kemarin kami hanya menunggu laporan. Tapi sekarang dengan adanya roti bakar, kami berpatroli pada rawan titik kebakaran. Sebisa mungkin kami tidak perlu ditelepon. Tapi bukan menjadi tujuan utama mencari kebakaran, tapi tidak. Dengan adanya roti bakar, karena memang sosialisasi yang kurang ya. Jadi apalagi menghadapi pandemi COVID ya, dana refocusing ya, jadi kami tidak bisa mengadakan sosialisasi. Dari sana kami berkesimpulan, ini muncul dari Bapak Kasatpol sendiri, mengadakan roti bakar. Sehingga kami berkeliling, tiap hari ini berkeliling. Jadi kita tidak semata-mata kita tidak bisa dihubungi langsung, karena kami langsung berpatroli. Langsung keliling Pak. Langsung keliling wilayah Bondowoso ya Pak ya. Iya. Tapi dengan adanya personil ya kami bergantian kan seperti itu. Gitu ya. Terus mengingat dari wilayah Bondowoso sendiri Pak, ini ya boleh dibilang cukup luas ya. Nggak mungkin juga dari pihak Bapak sendiri yang ada di Pemkab Bondowoso untuk berpatroli. Apakah mungkin ada pembagian tugas untuk wilayah-wilayah ini Pak, untuk bisa berpatroli untuk wilayahnya masing-masing seperti itu Pak? Iya, siap. Kami kemarin ada mengadakan dengan kerjasama dengan adik-adik pramuka. Kami mendidik adik-adik pramuka sedini mungkin bisa menanggulangi, seperti yang kami lakukan bersama Bapak Kasih, mengadakan sosialisasi pengenalan awal titik bencana kebakaran. Seperti itu. Ya memang kami penuh dengan resiko. Nah, ya seperti kami ucapkan tadi, keluarga kalau sudah ada kebakaran ini sudah nomor 2. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang yang jadi cuman tanggapan ya, memang kembali lagi kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena memang sosialisasi dari kami memang kami rasa kurang. Sehingga kami mengadakan terobosan dengan jejaring media sosial. Dan untuk saat ini Mbak, mengenai jejaring media sosial, karena memang ya kita tidak seperti yang Bapak bilang tadi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan jejaring sosial pun ini juga terbatas karena masyarakat yang saat ini ada di daerah pedalaman kadang juga kurang memahami tentang jejaring sosial seperti itu. Nah, memang iya, tidak semua nggih Pak nggih. Nah, untuk itu bagaimana nih? Mungkin Pak Martanto nih bisa untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Sebetulnya memang benar katanya Bapak Edi, memang kejadian kebakaran itu sesuatu hal yang musibah dan seketika di mana kami harus dituntut selalu siap dalam kondisi apapun. Bahkan pernah yang mengalami teman-teman itu baru capek, memang kan sebetulnya teknis di dinas itu sendiri ada sistem piket. Jadi satu hari 24 jam. Oh, berarti walaupun malam ada yang tugas juga. Ada 24 jam selalu siaga bergantian. Nah, cuman kan kalau sudah kejadian sudah luar biasa, mau tidak mau semua tim harus turun, semua armada harus turun, entah dalam kondisi apapun. Bahkan yang mau mandi
begitu dengar langsung taruh, tidak jadi mandi berangkat. Sampai di lokasi kadang sadar, loh kok masih ada celana pendek. Pernah sering, bahkan dompet ya lupa. Karena pikirannya kebakaran, langsung ke Mako, langsung berangkat. Kalau yang tidak nutut ya langsung ke lokasi. Oh gitu, Pak. Jadi sama teman-teman tim pasukan langsung dibawakan seragamnya. Karena memang emergensi sebisa mungkin gimana caranya memadamkan, mengendalikan api supaya tidak kemana-mana. Terus itu yang kedua memang ya memang namanya keterbatasan juga manusia. Kadang ya capek, terus jarak dari satu titik ke dari rumah ke titik kebakaran itu mungkin setiap personal beda. Yang di posko pas jaga api kan enak. Kalau pas yang di luar karena yo ada yang di Maesan, di Pujer, Jambe Sari itu butuh waktu juga. Iya benar. Iya itu. Apalagi begitu sampai saya sendiri pernah mengalami kejadian kemarin, yo baru selesai istirahat rokok, nyumet rokok belum selesai, istirahat buka HP kebakaran, langsung ditinggal ya Pak, apapun langsung juga apapun ada aktivitas langsung ditaruh. Jadi di sini Pak Martanto ini walaupun juga sebagai kasih pemberdayaan masyarakat juga ikut terjun ya Pak ya? Harus itu, harus karena kami istilahnya jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Karena moto kami itu pantang pulang sebelum api padam. Wah ini dia ya, pantang pulang sebelum api padam guys ya. Jadi buat ibu-ibu hati-hati, bapak ini pemadam kebakaran, nanti apinya kompor dipadamkan. Iya, dan memang ada sisi menarik ya Pak ya di situ, bagaimana petugas pemadam kebakaran memang lebih mengutamakan kita-kita yang saat ini dalam keadaan membutuhkan pertolongan dan bahaya ya. Dan kalau di sini Pak sepanjang mungkin bisa kembali lagi kepada Pak Edi Mulyono ini Pak ya, sepanjang tahun ini mungkin bisa dibilang tahun 2010 lah atau sampai tahun 2022 ini mungkin ada kejadian di kawasan Kota Bondowoso ini Pak yang menurut Bapak ini begitu mencekam, kemudian juga begitu membahayakan masyarakat. Mungkin ada kejadian seperti itu di Bondowoso nih Pak. Oh ya, pernah di tahun 2019 ini ada kejadian kebakaran, dan itu pun makanya kami mengadakan sosialisasi bahwa gas LPG itu tidak pernah meledak. Iya. Tidak pernah meledak. Karena kejadian ini saya alami sendiri pada tahun 2019. Ini pas di agen gas LPG. Nah, ini yang kami wanti-wanti bahwa gas LPG, tabung gas itu tidak meledak. Yang meledak itu gas isinya. Ketika keluar bocor dan di ruangan tertutup tanpa adanya ventilasi, ini akan mengakibatkan sangat berbahaya sama sekali. Kan ketika kami menyalakan dari jangankan korek ya, HP saja dari seperti ini dihidupkan, gini dalam hitungan detik, tidak sampai menit, dalam hitungan detik ini akan terjadi ledakan. Makanya kami juga mewanti-wanti dengan para ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu karena ibu-ibu ini yang selalu berkutat, panik juga berkutat dengan gas. Dan sekarang dengan adanya dapur cantik ini sangat berbahaya sama sekali, sangat berbahaya. Karena dengan adanya dapur cantik ini kan tidak ada ruang ventilasi. Bahkan tabung gasnya sendiri ada di dalam, tertutup. Ada di bawahnya sendiri. Iya, nah, itu yang sangat berbahaya. Kami mengadakan sosialisasi itu, kami mewanti-wanti agar ada ventilasi udara, karena sangat berbahaya sekali. Nah, untuk kemarin ya, kemarin yang kejadian di pasar Bondowoso, pasar Induk Bondowoso. Begini ya, mungkin kami bukan mau menjelaskan, enggak kembali lagi ya kronologinya. Memang begini, kami tim pemadam kebakaran Bondowoso, kenapa yang jadi sorotan itu, loh kok mobilnya yang kecil yang datang? Lah, ini begini Mbak ya, ketika mobil kecil, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ini lebih, kalau yang kecil dengan 3 personil sudah cukup. Ini untuk penanggulangan awal. Penanggulangan awal. Untuk yang selanjutnya ini tidak sampai berapa menit, yang besar dinas sudah datang, kan seperti itu. Memang semua armada diturunkan. Tapi yang lebih gampang,
kami masuk ke titik lokasi itu kan yang kecil, yang kiri lebih ringkas, dan lebih cepat buka jalur di depan. Nah, kenapa yang kemarin ini loh kok kemana yang besar, kok yang kecil yang datang? Nah, ini pengertian masyarakat yang perlu kami perangi hal seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Nah, lantas ada memang lagi Mbak ya, loh kalau sudah padam baru datang seperti polisi India. Dan memang pemadam kebakaran harus terlambat. Memang harus terlambat. Karena tidak ada jadwal, begitu Mbak. Untuk maksudnya begini Mbak, kejadian kebakaran ini hal yang mendadak dan musibah. Gitu. Kan tidak terjadwal hari Senin jam sekian. Tidak terjadwal. Jadi yo mau tidak mau pasti kami itu walaupun secepat apapun pasti kami terlambat. Dan lagi terus terang kebakaran itu sudah terjadi, kadang para yang dekat sana, orang-orang sana itu jarang mengabari, memberi info. Langsung malah kadang di video dulu baru laporan kepada kami. Jadi sudah berjalan sekitar berapa menit baru sadar, pemadamnya menghubungi pemadam proses ke sana lagi. Dan itu membutuhkan juga waktu ya. Iya. Dan api ini Mbak ya, api ketika sudah terjadi kebakaran di suatu ruang, ini 5 menit cuman. Jangka waktunya 5 menit Bapak, Ibu. Dalam jangka 5 menit, apapun yang ada di dalam itu akan terbakar dengan sendirinya. Gitu ya Pak ya. Iya. Seumpama, kami perumpamakan di sini ada titik kebakaran dan di sini tanpa adanya ventilasi. Yang ada titik apinya di sini pun bisa akan terjadi kebakaran. Ini dalam jangka waktu 5 menit cuma. Iya. Terus untuk kebakaran yang beberapa waktu yang lalu di Bondowoso, ini ada beberapa ruko memang Pak ya yang terbakar. Jadi kalau menurut jenengan sebagai petugas pemadam kebakaran yang terjun langsung waktu itu menangani, ini kira-kira penyebabnya sebagian besar ini apa nih Pak? Apakah memang ada kelalaian dari pihak pemilik atau mungkin ada faktor lain, misalkan dari kabel-kabel lain yang mungkin kurang perawatan dan lain sebagainya. Mungkin apa nih kira-kira Pak sebagian besar yang terjadi di Bondowoso ini Pak? Kalau masalah penyebabnya kami juga tidak punya kewenangan. Tidak Pak, punya kewenangan karena dari pihak kepolisian yang berkewenangan dari kami tidak punya kewenangan untuk menentukan itu. Yang tahunya pokoknya kebakaran dipadamkan gitu ya Pak. Tapi kami dari teman-teman lokasi itu kayaknya memang peluang besar itu dari jaringan. Ya, harus pendek. Setelah itu kami juga selang berapa hari kami survei, tim kami survei apa sih penyebabnya. Setelah kami survei ke seluruh area wilayah itu dan memang jaringan kabelnya itu sangat sangat semrawut sama tidak tertata dengan rapi dan sangat berpotensi untuk terjadinya arus pendek. Gitu ya Pak ya. Ya, sudah kami koordinasikan dengan dinas terkait agar segera menangani. Istilahnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Karena memang sempat bentahun mesti pasar kobongan. Akhirnya kami juga sering koordinasi. Jadi kami juga kan sebetulnya ada kegiatan dari kami itu roti bakar, patroli keliling rawan kebakaran di semua wilayah. Di semua kami juga terjadwal hari ini ke sini kalau memang kosong nanti sosialisasinya kepada sejak dini melakukan seperti itu. Kalau ada api itu harus bagaimana, menghadapi api itu harus bagaimana, karena walaupun sebahayanya api kita masih butuh. Cuman harusnya kan kita tahu bagaimana cara mengendalikannya. Tuh. Jadi sosialisasi itu kemarin kita lakukan sejak dini ke beberapa TK atau PAUD. Jadi sejak dini ya dari TK sudah mulai diajarkan. Karena sasarannya sebenarnya yaitu ibu-ibunya yang antar. Yang berkutat dengan api di dapur satu itu. Terus kebetulan anak-anak kecil juga kan mereka itu kan bermain kepada sesuatu hal yang aneh, yang baru. Api bagi mereka kan sesuatu yang baru. Kita sosialisasikan sejak dini. Ini loh resikonya bermain api. Bermain api bukan tidak boleh, tapi harus dibimbing. Boleh tapi harus diarahkan. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga kita kan butuh api untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama tapi ya alhamdulillah
setelah beberapa kali kami melakukan seperti itu, ibu-ibu sangat antusias. Oh ternyata begini caranya ya. Karena mereka terus terang begitu blek api langsung panik. Iya. Ya teriak-teriak, apalagi kalau pas kondisi dapur agak tertutup, agak gelap. Akhirnya menghidupkan lampu. Wah, bleng terjadi sudah. Kebakaran yang parah seperti itu. Karena memang kebanyakan berawal dari dapur ya Pak ya. Ibu-ibu ini juga gampang panik biasanya. Wah, ambilkan karung basah, bener gak nih? Bener Pak? Memang bener ya karung basah. Tapi harus ada teknisnya. Oh gitu Pak. Sebetulnya begini, bukan karung basah. Ya kalau di rumah ada karung. Kalau udah ada, masa mau beli ke toko dulu? Sebetulnya tidak harus karung. Bisa apapun yang bahannya dari kain yang tebal dan lebar dan harus dibasahi dulu. Bisa handuk, bisa jaket, bisa selimut bisa, asalkan jangan selimut tetangga. Jangan selimut tetangga. Iya, ini suatu pengetahuan yang baru ya buat ibu-ibu yang selalu panik. Jadi buat ibu-ibu yang selalu panik di saat di dapur ya. Kemudian ada biasanya kalau kompor sudah tabung gas ini sudah mulai kebakar Pak ya. Kompor sudah kebakar, paniknya luar biasa. Jadi luar biasa sekali. Bisa ambil selimut ya Bu ya. Jangan selimut tetangga, nggak boleh. Iya. Dan kita kembali lagi tentang kebakaran yang di sekitar kita ya Pak ya. Nah, ini kebakaran yang paling berbahaya. Ini adalah kebakaran di mana tempat itu merupakan tempat yang saling berdempetan seperti pasar kapan hari. Nah, di saat Bapak melihat misalkan sebagai petugas pemadam kebakaran, di saat Bapak mendengar ini ada berita, wah ini kebakaran ada di ruko gitu kan, ini akan cepat karena atapnya mereka memang jadi satu. Secara otomatis walaupun yang tengah kebakar semuanya akan ikut kebakar, merembet nantinya. Nah, di saat jenengan mendapat informasi kejadian seperti ini dan begitu melihat di lapangan, ini kira-kira apa yang jenengan lakukan Pak? Soalnya di sini kan membutuhkan teknik dan juga strategi juga untuk memadamkan kebakaran sekaligus untuk melindungi diri kita juga tidak menjadi korban kebakaran. Ini bagaimana Pak ini? Oh begini Mbak Yosi ya. Akan kami sampaikan teknis kami ketika mendengar laporan ada pemadaman kebakaran. Yang terbakar biarkan sudah terbakar. Begitu, kami mengadakan proteksi di samping agar api tidak menyebar. Kami mengadakan proteksi, kalau yang terbakar biar sudah terbakar, kami mengadakan pendinginan di sebelahnya. Itu yang kami lakukan. Ketika mobil pertama kali datang, itu yang kami lakukan, dinding kami semprot. Bukan langsung ke titik api. Oh gitu Pak ya. Berarti bukan titik api. Bukan titik api. Kenapa ini Pak? Ada karena kami kalau langsung fokus ke titik api, karena api sudah membesar. Sudah menyebar api. Jadi istilahnya begini Pak, seandainya ini ada titik api satu ya di sini. Bukan kita teknis pelaksana bukan apinya, sekitarnya. Istilahnya mengurung api supaya tidak kemana-mana. Gitu. Proteksi. Jadi yang ditarget sasaran pertama yaitu sudah sekitar api didinginkan, dipadamkan, dibasahi air supaya api ini tidak menyebar kemana-mana. Kalau ini sudah yang terbakar habis nanti akan padam dengan. Kalau sudah mendekati masa padam baru kita lakukan seperti itu. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Karena seperti kemarin yang terjadi di ruko Bondowoso, sebenarnya pintu tidak boleh dibuka lebar Mbak. Karena ketika ini sangat membahayakan. Ketika api sudah membesar, langsung membuka pintu, resiko. Gitu. Ini akan ketika kan di sana karbon dioksida di dalam, oksigen ada di luar. Ketika buka pintu lebar, orang ini akan terhanyut ke dalamnya. Ini yang perlu kami sarankan. Baik itu yang pemilik toko atau penjaga toko, jangan sembarangan membuka pintu ketika ada kebakaran. Ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Karena salah, ini dirinya akan masuk ke dalam kubangan api, Mbak. Oh gitu ya Pak. Dengan adanya dorongan oksigen ke dalam, ini didorong ke dalam. Apalagi tidak menggunakan APD yang APD-nya pemadam kebakaran yang memang sudah
tahan api. Iya, ini suatu pengalaman atau suatu pengetahuan yang mungkin juga membuka wawasan masyarakat ya Pak ya. Karena saking paniknya buka biar ada angin masuk, tapi ternyata itu menambah besar api sebenarnya. Kalau dari kami membuka itu sedikit, yang penting ada kita bisa masuk, bisa memadamkan api. Tekniknya seperti itu, tidak dibuka secara lebar. Karena kalau kita buka secara lebar, oksigen malah tambah banyak masuk ke dalam. Dan api ini memang mata rantainya Mbak ya. Mata rantai api ini yang disebut dengan segitiga api. Pertama api penyalaan itu ya, api panas yang disebut dengan panas. Yang kedua bahan. Yang ketiga ini oksigen. Apabila salah satu ini terputus akan padam dengan sendirinya. Yang satu kalau bahan, ketika bahannya habis ini akan padam dengan sendirinya. Tapi ketika oksigennya yang habis, itu akan padam dengan sendirinya. Seperti suatu contoh kami ketika mengadakan sosialisasi, ambil contoh lilin, ditaruh di sini, lalu dikurung. Berarti kan memutus mata rantai. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman, pakai karonggoni, pakai handuk, itu kan memutus mata rantai dari salah satu. Oksigennya yang diputus di sana. Nah, kalau kami memutus bahannya, itu akan seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, ada teknisnya. Ketika kami sembarangan tanpa adanya teknis, tanpa adanya pengetahuan, malah akan menyebar kemana-mana api. Iya, dan memang ini merupakan suatu hal yang memang perlu adanya sosialisasi ke masyarakat ya Pak ya. Soalnya saya sendiri saja nih juga baru terbuka sekarang. Kalau memang pas kebakaran ruang tertutup jangan dibuka. Ya padahal kita pengen menyelamatkan seperti yang ada di dalam situ ya Pak. Nah untuk itu, nah kita sebagai misalkan sebuah pemilik ruko gitu, untuk bisa apa ya Pak ya, meminimalisir terjadinya kebakaran tadi. Kalau memang sudah terjadi kebakaran, masa iya kita tinggal diam terus kemudian kita baru menunggu petugas tanpa dibuka? Ini bagaimana nih Pak langkah-langkahnya ini Pak dari pemilik ruko ini? Ya sebenarnya harus sudah dipasrahkan aja kepada tim pemadam kebakaran karena beliau-beliaunya sudah lebih paham. Karena kan perhitungannya begini Mbak, kalau sudah terjadi kebakaran seperti itu, hitungannya satu, harta atau nyawa. Kita mau buka, berarti kita harus siap bunuh diri. Gitu ya. Karena kan kita pemilik ruko tidak mungkin lah mempunyai bukan tidak mungkin, sangat kecil sekali mempunyai pakaian atau seragam yang sesuai dengan standar anti api. Karena pikirannya barang harus selamat, dibuka blek malah kena kita sendiri. Iya. Ya memang kalau saran kami selaku pemadam kebakaran, bila sudah terjadi seperti itu, langkah pertama kita memutus, benar kata Pak Edi, memutus rantai penyebab merembetnya kebakaran. Paling tidak meteran dimatikan, terus daerah sekitar diputus. Kalau perlu, kalau di perkampungan padat malah satu rumah dikorbankan untuk dirobohkan. Malah dirobohkan Pak. Iya, malah dirobohkan. Daripada hitungannya kan, daripada semua, mendingan satu sampai ya tujuannya itu mengkarantina api biar tidak tersebar kemana-mana. Gitu ya. Kalau sudah media atau bahan habis, dia akan padam sendirinya. Cuman kan pikiran kalau sudah panik, kalau warga atau masyarakat pasti yang ditembak pertama api. Iya benar. Padahal kalau api begitu kena air bukan mati, malah tambah kemana-mana. Kepada kalau tidak percaya kan sederhana aja, bakar api di kertas lah. Kan biar mati bahkan justru apinya kemana-mana. Justru akan memicu. Tapi cobalah kurung dulu pakai air basah atau kan memutus mata rantai terjadinya penyebaran api. Ya teorinya begitu, tapi kalau sudah menghadapi seperti itu, seperti di pasar, wah mana kemarin sempat ya terus terang, ya kita fokus ke api, memadamkan api, masyarakat sudah begitu, ya kami sebagai tim pemadam kebakaran sudah jalan langkah awal satu-satunya fokus untuk memadamkan api, abaikan yang lain, sudah caci maki bagi kami suatu semangat. Memang ada ya Pak ya omongan-omongan miring dari mereka yang langsung banyak. Bahkan sempat jangankan dia pada waktu
sempat diminta interogasi juga ya Pak ya, dengan instansi dinas. Kok selalu terlambat? Kami jawabnya santai. Coba Bapak buat jadwal kebakaran. Kami pasti datangnya tidak terlambat. Coba diundang dulu. Kami juga akan tidak terlambat. Baru malah, mereka malah setengah jam sebelumnya ada kebakaran kami sudah standby di sana gitu Mbak. Iya, dan untuk sementara mungkin kita break dulu sebentar Pak ya, kita lanjutkan lagi nanti. Dan buat sobat Pak Sobat TV jangan kemana-mana, kita akan balik lagi nanti dan ngobrol lagi tentang petugas pemadam kebakaran. Jangan kemana-mana, tetap aja bergabung bersama Pak Sobat TV. Iya, oke sobat-sobati, kita lanjut kembali bincang-bincang kita di saat ini ya bersama beliau-beliau yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yakni bapak-bapak dari petugas pemadam kebakaran sobat ya. Dan kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana memadamkan kebakaran, bagaimana mereka juga telah sosialisasi kepada masyarakat sejak dini, bahkan anak-anak TK ini sudah mulai diajarkan bagaimana cara mengetahui bahayanya api, memadamkan api dan lain sebagainya. Ini merupakan upaya untuk bisa masyarakat juga untuk berkontribusi ya Pak ya, untuk bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih besar lagi. Dan Pak, kita akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi mungkin sempat belum terurai secara luas tadi, yaitu mengenai peta dari titik-titik air, karena memang air ini merupakan suatu hal yang memang penting ya Pak ya. Jadi ini merupakan hal, ya, senjata utama. Kalau nggak ada air pemadam kebakaran nggak bisa apa-apa soalnya ini. Doa. Bisa berdoa. Hanya saja kelemahan dari pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan api asmara, itu dia. Iya Pak. Jadi kembali kita akan bahas tentang ya tadi mengenai kendala adalah air Pak. Bagaimana ini untuk bisa mengantisipasi dan kedepannya ini Pak agar petugas pemadam kebakaran terutama di kawasan Bondowoso ini bisa mengatasi dan bisa meminimalisir terjadinya kebakaran yang meluas di titik-titik yang memang sulit air ini. Mungkin bisa dijelaskan ini Bapak Martanto, silakan Pak. Terima kasih. Begini, dari pihak kami Pol PP Damkar sudah melakukan beberapa kali melakukan orientasi medan. Dalam artian orientasi medan itu mengamati wilayah-wilayah di mana saja yang berpotensi ada sumber mata airnya, sekaligus juga mengecek. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kami juga melakukan himbauan kepada para pengembang, para pengusaha yang membangun suatu kawasan wilayah yang seperti perumahan atau pertokoan untuk membangun alat atau saluran hidran dan juga melengkapi bangunan itu dengan apal. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita melakukan sosialisasi bagaimana sih kalau sudah terjadi langkah apa yang harus kami dilakukan. Jadi para pengembang kami sudah melakukan seperti itu dan kami juga berjalan. Salah satu kegiatan kami itu saat ini yang sudah berjalan dan terus berlanjut itu roti bakar. Roti bakar itu singkatan dari apa? Roti bakar itu patroli keliling rawan kebakaran. Oh gitu ya, roti bakar. Jadi kami keliling ke wilayah mana saja yang sekiranya menimbulkan rawan dan pencegahannya bagaimana, juga sosialisasi kepada anak-anak kecil TK, PAUD. Yang di sana juga ada ibu-ibu rumah tangga yang mengantarkan anaknya, yang berkutat setiap hari dengan dapur. Ini sesuatu yang menarik dan asik. Ternyata mereka sangat antusias sekali. Oh begini caranya. Saya juga, kami dari tim Damkar juga tidak menyangka sampai sebegitu responnya. Bahkan kemarin sempat ada dari sekolah luar wilayah menghubungi kami untuk melakukan sosialisasi di sana. Waduh, ini kan ranai wilayah lain. Setelah saya koordinasi, kenapa kok tidak setempat? Tidak ada program seperti ini Bapak. Oh gitu. Aduh, jadi ya saran dari kami, ya wis datang ke Bondowoso sekaligus
apa ya istilahnya, ya mungkin studi banding apa wisata itu ya sih, biar kita juga tahu bagaimana cara menanganinya. Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya benar Pak, ya mencegah lebih baik daripada, jadi kerugiannya juga kita sendiri sebagai masyarakat juga akan bisa terhindar dari kerugian yang lebih banyak lagi. Ya, kita kembali kepada Pak Edi. Pak Edi, kita akan kembali membahas tentang penanganan kebakaran tadi Pak ya. Kalau mungkin tadi sempat dijelaskan, ini penanganan kebakaran boleh dibilang kita masih dari awal, dari luarnya saja. Kita melakukan pemadaman di sisi luarnya saja. Nah, kalau misalkan saja nih Pak, kebakaran ini terjadi di suatu wilayah yang memang luas dan itu dalam bangunan-bangunan yang memang ke dalam. Ini kan bahaya sekali Pak ya. Jadi misalkan luar sudah padam, tapi dalam juga masih api ada. Nah, saat petugas masuk, itu kan ada bahaya yang mengancam jiwa dari petugas pemadam kebakaran sendiri. Ya, ini reruntuhan dari atap atau dinding juga. Ini bagaimana Pak? Apakah ada tim khusus yang memang bertugas untuk itu Pak? Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan ya Mbak Yosi ya. Dari tim kami yang sudah terlatih Mbak ya. Ketika sudah terjadi kebakaran, ini 3 orang ini nozzleman, yang pertama ini nozzleman, yang kedua helper 1, yang ini helper 2. Setelah mengadakan sampai di lokasi, yang helper 1 yang nozzleman ini di depan. Ini tidak melakukan apa-apa Mbak. Yang nozzleman ini tidak melakukan apa-apa. Cuman melakukan perintah helper yang ke 1. Katanya helper yang 1 kanan. Ini arah nozzle ke kanan. Ini berarti ada di belakang ya Pak ya? Iya, di belakang. Dan ini pun teorinya kenapa ada 3 orang, bahkan ada 4 Mbak. Ada 4. Karena di pemadam kebakaran itu butuh teknik, bukan kekuatan Mbak. Bukan butuh teknik. Ketika salah memegang nozzle sangat berbahaya sekali. Bukan hanya kekuatan yang harus kita andalkan, tapi teknik. Salah memegang sampai terlepas nozzle ini akan membahayakan jiwa yang lain, Mbak. Karena dengan tekanan yang sangat besar sama itu akan menggulung kita, Mbak. Oh gitu ya Pak? Iya. Selang yang ada itu akan menggulung kita. Bahkan ada dari teman kami di Jakarta, Mbak. Ini mati, terbunuh Mbak. Meninggal dunia Pak? Meninggal dunia gara-gara megang ini salah. Nozzle terlepas, ini blunder. Oh berarti bisa gerak sendiri ya Pak ya, nozzle itu nantinya. Seiring dengan dinding-dinding yang ada yang tabrak, akhirnya dia berputar-putar gitu. Iya. Dibawa ke atas. Wow. Dibawa ke atas langsung jatuh meninggal. Wah ternyata benar-benar merupakan berkorban nyawa ya Pak. Bahkan tidak perlu kami sebutkan ketika apa yang disampaikan Pak Kasih tadi, ada yang mau merebut pegang nozzle, tidak boleh. Iya benar. Dan memang ada Mbak, bukan hanya sekali. Kami beri kesempatan ketika sudah pendinginan karena sudah tidak ada api. Malah terkadang badannya terbentur-tembok Mbak. Karena terseret oleh selang. Terbentur sampai blok ini Mbak. Mundur Mbak. Mereka menganggap itu merupakan pekerjaan mudah sebenarnya Pak. Nah makanya itu. Makanya seperti tadi ada helper 1, ada helper 2. Ini saling memegang Mbak. Kenapa? Yang kaki mengganjal kaki yang satunya dan tangan memegang bau Mbak. Helper 1 ini memegang bau nozzleman. Karena ini bisa keselio Mbak. Iya, karena saking kuatnya tekanan air. Ya, saking tekanan air. Untuk yang helper kedua ini Mbak, ini yang memberi aba-aba ketika terjadi reruntuhan. Baik itu genteng, apapun kayu yang ada di atas. Nozzleman ini, yang helper kedua ini mundur 3 langkah. Ini secepat mungkin mundur Mbak. Karena beliaulah yang mengawasi sekeliling di atas. Maju. Ini harus maju sudah Mbak. Nah, yang helper 1 ini mengawasi titik apinya. Sementara ini dari masyarakat kan tidak pernah tahu titik api itu seperti apa. Ini lidah api yang sebenarnya yang dipadamkan oleh masyarakat, bukan titik apinya. Ketika yang dimatikan ini lidah api, sampai kapanpun tidak akan pernah padam yang namanya api Mbak. Karena lidahnya bukan titik apinya. Ya dari kami yang sudah terlatih seperti itu, bahkan setelah kejadian di ruangan yang disampaikan Mbak Yosi tadi, di suatu ruangan yang sangat lebar,
dari tim kami ada penyelamat, Mbak. Ketika di suatu ruangan itu nozzleman sudah memadamkan titik-titik api beberapa titik, masih ada perlu harta benda yang perlu diselamatkan, kami selamatkan. Itu memang ada tim khusus penyelamat. Ada 3 orang, Mbak. Dari pertama nozzleman, helper 1, helper 2, ada 1 lagi. 1 regu, ada 3 orang, itu yang menyelamatkan harta benda. Oh gitu. Bahkan jiwa yang mau ditolong, ada barangkali di dalam ada orang. Itu beliaulah yang bisa menyelamatkan. Dan nozzleman ini mengatur, Mbak, mengatur air. Jadi ketika ada penyelamatan ditinggal, titik-titik api itu ditinggal. Ini diserahkan ke yang lain. Ada regu lain yang masuk. Nah, ini melindungi yang masuk, yang menyelamatkan, Mbak. Pakai spray. Oh gitu, Pak. Jadi yang mau menyelamatkan terselamatkan oleh air karena dilindungi, Mbak. Api itu bisa membesar dengan sendirinya. Nah, di belakang sudah ada regu lain yang masuk untuk memadamkan titik api. Ya, kita kembali ke Pak Martono ini, Pak. Memang Pak Martono walaupun di bidang penyuluhan tapi juga terjun langsung ya, Pak ya, ke lokasi kebakaran. Ini sebagai hati nurani saja nih, Pak ya, sebagai seorang pemadam kebakaran, tapi juga kadang kita melihat suatu kejadian. Misalkan saja kalau Pak Martanto ini melihat kejadian tiba-tiba di situ api sudah membesar dan ada korban di situ yang menjerit, Pak. Sementara kita juga harus ada teknik penyelamatan. Bagaimana nih, Pak? Hati nurani kita ini sudah berteriak, wah segera selamatkan. Tapi juga kita harus melindungi diri kita sendiri dengan teknik-teknik tadi, atau juga kita harus memikirkan keselamatan kita sendiri. Bagaimana nih caranya, Pak, untuk bisa itu tadi, untuk bisa bagaimana ya menyelamatkan nyawa yang memang dalam hitungan detik, dan kita juga panggilan hati ini memang sudah berat di situ, Pak. Ini bagaimana nih, Pak? Mana yang dipilih ini, Pak? Terima kasih, memang pilihannya sangat sulit. Semoga itu tidak pernah terjadi. Iya, mudah-mudahan tidak pernah. Andai kata kejadian terburuk dan terjadi. Dan kalaupun itu harus terjadi, kita harus tetap menggunakan akal sehat. Gitu ya, Pak ya. Maunya kita menolong, justru nanti ada korban 2. Iya, memang benar. Yang ditolong dan yang menolong. Jadi kita harus tetap satu menggunakan akal sehat. Oke lah, korban di sana kalau bisa masih kita menggunakan komunikasi, kita lakukan komunikasi dengan teriak atau bagaimana. Pertama langkah yang saya lakukan biasanya kami lakukan itu carilah perlindungan dulu, sebisa mungkin lindungan dari api, dari reruntuhan, sambil tetap komunikasi, dan juga dari pihak kami, dari saya atau akan berusaha membuka jalur sambil memadamkan api, dan juga otomatis secepat mungkin akan menolong. Itu pasti langkah yang terbaik. Kalaupun seandainya saya harus ke depan, berarti saya bunuh diri. Iya, memang. Nggak bisa karena suatu kejadian yang memang sulit, tapi harus tetap menggunakan akal sehat. Jadi memang harus ada 2 pilihan ya, Pak. Memang harus ada 2 pilihan yang sulit. Makanya selama masih bisa komunikasi, langkah yang paling awal komunikasi, arahkan korban supaya berlindung. Sebisa mungkin kita juga melakukan pemadaman secepat mungkin untuk buka jalur, untuk diambil, untuk dievakuasi. Oh gitu ya, Pak ya. Nggak mungkin kita moro-moro langsung blek ke saya, karena saya bukan Superman. Bisa terbang nih, Pak, ambil. Iya, dan merupakan pekerjaan yang cukup berat ya, Pak ya. Dan tadi juga sepertinya mudah dengan pegang nozzleman, tapi ternyata kalau kita pegang sendiri bisa terombang-ambing dengan kekuatan air tadi. Jadi itu mungkin bisa menjadi pengetahuan juga buat masyarakat yang saat ini juga menyaksikan kita, sobat Pak Sopati ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, cuma pegang selang disemprot ya. Kalau selangnya cuma kecil ini selangnya gede, begitu disemprotkan kita bisa terpental ya kalau memang tidak ada tim khusus. Jadi memang beliau ini merupakan suatu tim khusus yang memang sudah dilatih, guys. Jadi sudah dilatih dengan sedemikian rupa untuk bisa menghadapi segala situasi. Jadi kalau mungkin saat ini ada di mudah-mudahan nggak terjadi kebakaran lagi. Kalau mungkin ada potensi untuk api itu membesar, segera saja telepon bapak-bapak ini, segera datang gitu ya. 113 113 ya, Pak ya. Ya, tapi 003
0332 113. 0332 ini untuk wilayah Bondowoso. Ya, Bondowoso. Ya, 113. Jangan lupa Sobat Wasopati dicatat ya, 0332 113. Kalau mungkin saat ini Anda melihat lokasi atau daerah yang saat ini mungkin mengalami kebakaran, segera saja telepon, jangan menunggu kita melakukan tindakan dulu, karena tindakan kita bisa jadi salah ya Pak, kayak tadi. Iya, pemadaman. Kita ingin memadamkan tapi ternyata api malah lebih membesar lagi ini ya. Oke Pak, dan kita akan bincang-bincang lagi ini mengenai apakah pernah ini Pak menangani sebuah kebakaran di kawasan Kota Bondowoso ini yang luput dari prediksi Pak. Prediksi kita sudah seperti ini ya, tapi ternyata api itu membesar dan juga lebih banyak kerugian. Mungkin adakah seperti itu Pak, kendala di lapangan juga? Ya, terima kasih. Iya, Pak Edi mungkin bisa jelaskan dulu. Memang ada banyak kendala-kendala seperti itu. Bahkan selama kami bertugas dari 2017 ini yang kami sangat sesalkan, tidak sempat menyelamatkan, bahkan ada korban jiwa. Pernah ada korban jiwa? Pernah di 2019 ya. Di Tapen. Di kebakaran Tapen. Apa itu Pak? Kebakaran rumah. 3 rumah ludes. 3 rumah ludes. Itu pun tidak ada informasi kepada kami bahwa di dalamnya itu ada orang. Baru ketika rumah itu roboh, ada warga, Pak, minta tolong Pak, di dalam masih ada orang satu gini. Tapi karena sudah ke dalam keadaan roboh, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu itu ada di pojokan, Mbak. Karena di sana yang lain sudah padam, cuman di pojokan itu ada api, nyala api, pas di mesin jahit. Ya, biasanya teman-teman tidak ambil pusing, tidak ambil resiko lagi, langsung disemprot. Ketika disemprot, subhanallah, sudah tidak tertolong lagi ya Pak. Sudah tidak tertolong lagi. Bahkan beliaunya terkelupas. Sudah terkelupas, ya Allah. Ini merupakan suatu insiden yang membuat hati teriris ya Pak ya. Seharusnya pihak dari petugas pemadam kebakaran ini bisa menyelamatkan mereka, tapi karena kurangnya informasi dari masyarakat Pak ya. Ini dia yang mungkin jadi memang perlu ada informasi yang detail ya Pak waktu itu. Jadi perlu himbauan dari keluarga sendiri. Iya, gitu. Mungkin ketika terjadi kebakaran dihitunglah keluarganya berapa, ada enggak, seperti itu. Nah, ini juga himbauan dengan kejadian ya, jangan mengutamakan mengambil video dulu. Iya. Karena sekarang kecanggihan teknologi kita. Dengan kecanggihan teknologi sekarang malah orang Surabaya sudah tahu, kami enggak tahu. Iya. Nah itu. Karena kenapa? Kok lebih mementingkan memilih video daripada menghubungi kami terlebih dahulu? Tapi kami tidak menyesalkan itu, enggak, karena memang sudah seperti itu sudah. Tapi memang telepon di 0332 113 ini memang 24 jam 24 jam, Mbak. 24 jam ya Pak ya. Wow, luar biasa. Tapi nah ini memang juga ternyata kesadaran masyarakat untuk bisa memberikan informasi tercepat, akurat ini merupakan suatu hal yang memang menentukan ya Pak Martono. Ya, karena itu sosialisasi ini penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Makanya dari itu, dari langkah-langkah itu sebetulnya dari pihak Satpol PP Damkar ini sudah melakukan beberapa inovasi pengembangan bagaimana sih kerja agar kebakaran itu bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang menjijikan, bukan suatu hal yang perlu ditakuti, karena kita memberi sosialisasi bagaimana sih cara menanganinya. Terus yang kedua, kami juga mengembangkan teknik-teknik bukan hanya masalah kebakaran. Mungkin ada hewan buas, hewan liar yang masuk ke rumah. Oh gitu ya Pak ya, bisa ya. Ular, kera. Karena memang beberapa kali pernah, dan pihak damkar juga dimintai bantuan untuk itu. Jadi bisa ya Pak ya untuk bisa. Itu ditelepon untuk hanya untuk ada ular, tawon. Sudah berapa kali kami dihubungi untuk melakukan seperti itu, tindakan seperti itu. Dan untuk terkait dengan tindakan-tindakan pencegahan, dari pihak damkar sendiri sudah melakukan sosialisasi sejak dini kepada tadi itu tingkat sekolah,
ini bertahap nanti. Pertama ke TK, nanti SD, SMP terus berjenjang. Dan itu pun kami saat ini mungkin masih terfokus kepada roti bakar. Iya. Roti kering rawan kebakaran. Dan ternyata memang banyak sekali yang berminat dan antusias. Akhirnya dari semua sekolah TK itu minta untuk kami melakukan sosialisasi seperti itu. Dan sekarang antri sudah Mbak, antri sekarang sudah Mbak. Sekarang sudah ada jadwal yang antri. Jadwal sudah Mbak. Ibu-ibu ini sangat antusias. Ya. Selain juga ke anak-anak itu jadi tahu bermain juga kan memang dunia anak-anak dunia bermain. Juga sisi penasarannya juga jadi tahu. Ibu-ibunya juga ini tuh caranya karena begini. Kita masuk kepada teknis bagaimana cara memadamkan api yang ada di dapur. Ya itu. Yang selalu ibu-ibu ini berkutat di sana. Nah, apalagi di perumahan yang padat ya Pak, ini bahaya. Ya. Itu sebetulnya ada beberapa teknis yang harus ibu-ibu itu pahami, mengerti, dan harus tidak terjadi seperti itu. Tidak harus, biasanya ibu-ibu panik teriak-teriak ke depan bawa timbal siram. Begitu masuk belum bilang sudah. Itu dia Pak. Sebetulnya langkah-langkah itu kuncinya satu, tenang, jangan panik, gunakan akal. Ya memang perlu, bukan berarti harus perlu dilatih, perlu dibakar, enggak juga. Kunci utamanya harus tenang. Tenang, gunakan akal sehat sambil perhatikan mana sih titik kebakarannya. Kalau sudah seperti itu, langkah pertama, karena ini menyangkut tabung gas ya Pak. Iya, tabung gas. Jadi buka semua jalur. Jendela. Ketika ada bau, ketika ada bau yang menyengat. Gas itu keluar, tidak terkumpul pada satu titik. Karena terjadinya tabung gas meledak itu bukan tabung gas yang meledak. Gasnya ya Pak ya. Gasnya keluar, ada biasanya ada ya di mana sudah terkumpul di sana, tertitik di sana. Benar katanya Pak Edi. Kalau sudah hal seperti itu terjadi, jangan sekali-kali memicu. Baik itu dengan menghidupkan lampu. Itu kan pasti ada percikan api. Iya. Seperti itu, jangan menghidupkan HP, apalagi sampai pakai sudah pakai korek. Langkah pertama apa? Buka jendela, pintu, sebisa mungkin buka. Jadi gas itu keluar. Kalau sudah keluar, dikirakan kita paling tidak sudah sangat familiar sekali dengan aroma bau gas itu. Baru kalau sudah terjadi, sudah dirasa kurang, sudah habis, baru hidupkan untuk segera menuju ke titik gasnya itu. Dan kalau sudah terjadi kebakaran, jangan panik. Perhatikan alat masak, biasanya apa ya? Wajan, bahasa Inggrisnya itu wajan, bahasa Inggrisnya wajan. Bahasa Inggris timur wajan. Nah, itu sudah kalau kelewat kadang ibu asik belum masak, ditinggal lihat sinetron. Baru saat mambu opo, sudah jadi api. Jangan panik. Kalau ada karunggoni, alhamdulillah pakai karunggoni. Kalau tidak ada, bisa pakai yang sekitarnya, pakai handuk, pakai jaket, atau pakai selimut. Jangan selimut tetangga. Jangan selimut tetangga. Nah, langkah kedua setelah diambil, basahi. Basahi, terus sudah itu dibuka selebar-lebarnya sambil melangkah ke titik api. Itu langkah ke satu. Langkah kedua, perhatikan api itu arahnya kemana. Karena tidak mungkin kita memadamkan api berlawanan. Maksudnya begini, api ini kan kalau tidak ada angin oke lah ke atas. Tapi kalau ada angin kan ke arah ke timur, arah ke barat. Kita memadamkannya dari belakang, membelakangi api. Angin, membelakangi api. Jadi seandainya api condongnya ke sebelah kanan, kita bergeraknya dari kanan menutup. Jangan dilempar. Karena panik dilempar. Justru dilempar itu kan memicu api untuk kemana-mana. Iya. Taruh aja. Jadi teorinya itu diangkat, ini kan sudah basah, baik goni atau handuk basah, langkah pelan-pelan sambil melihat api itu arahnya kemana. Kita belakangi. Gitu ya. Ibaratnya kalau dengan pacar. Iya. Pelan-pelan namun pasti. Ditutup. Gitu. Sambil dipastikan sekitarnya, sekitar wajan itu dipastikan. Kalau sudah betul-betul tertutup rapat, diraba pelan-pelan. Kalau
sudah keluar asap putih ya Pak. Ya, asap putih. Asap putih itu sudah padam. Sudah padam. Oh, itu ya. Jadi ini sedikit pengetahuan buat ibu-ibu yang saat ini di rumah ya Bu ya. Kalau ada kebakaran jangan panik Bu. Ambil handuk, kemudian pelan-pelan ya Bu. Jangan dilempar karena basahi dulu ya. Habis itu bisa ditutupkan. Iya, itu mungkin sedikit pengetahuan ya Pak ya, untuk bisa memberikan wawasan kepada ibu-ibu yang saat ini mungkin menyaksikan kita juga. Terus juga ini mengenai tugas dari petugas pemadam kebakaran ya, bahwa ternyata petugas pemadam kebakaran ini Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya untuk memadamkan kebakaran, dan ada beberapa tugas yang memang juga bisa mendatangkan petugas pemadam kebakaran atau damkar. Misalkan saja saat kebanjiran ya Pak, mungkin bisa ya, atau juga gempa bumi juga, korban gempa bumi. Nah, untuk tindakan-tindakan seperti ini nih, tindakan apa yang dilakukan dari pihak damkar ini Pak? Karena kan biasanya latihannya pakai air nih, tapi kalau terjun ke lapangan dengan keadaan bencana, karena memang dulunya di BPBD ya Pak ya. Memang benar seperti itu Pak ya tugasnya. Benar. Iya. Kalau sudah terkait bencana alam seperti yang hal seperti itu, kita saling koordinasi. Oh gitu ya. Koordinasi dengan dinas terkait, dengan yang sudah terbiasa menangani seperti itu. Jadi kalau sudah berkumpul dalam suatu naungan dinas itu, baik dari BPBD, dari BLH, dari segala macam, kita bergeraknya juga bareng, baik dari kepolisian, dari aparat bareng. Nah nanti kalau sudah di lapangan, kita koordinasi apa saja yang perlu ditangani pertama. Paling enggak kan ada skala prioritas. Prioritas apa saja lah, dari sana kita juga membentuk tim saling koordinasi. Oh gitu ya Pak. Pentingnya juga alat komunikasi seperti hati itu sangat menunjang sekali kondisi di lapangan. Jadi memang tidak hanya satu pihak saja kalau sudah tidak menangani bisa. Dari tentang bencana alam ya. Ini seperti memang yang kemarin bencana di Semeru itu. Kemarin juga terjun ke sana Pak. Terjun. Kami juga terjun, ditugasin untuk ke sana. Juga koordinasi dengan relawan, dari koordinasi sudah dengan semua elemen yang terlibat. Iya. Ya terutama pemadam kebakaran yang ada di sana. Terus kemarin sempat apa nih Pak kegiatan di sana yang dilakukan di kawasan Semeru dengan penanganan korban bencana ini, apa kegiatan di sana nih Pak yang dilakukan waktu itu? Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu kami koordinasi. Otomatis langkah pertama koordinasi karena yang punya wilayah di sana paling tidak tahu dulu apa sih yang dibutuhkan, terus bagaimana kerja timnya. Tidak mungkin kami turun sendiri, tidak mungkin kami langsung gerak sendiri, bunuh diri. Karena kan penanganannya api dengan lava itu kan beda juga, walaupun sama-sama panas. Jadi paling tidak koordinasi, nanti bergeraknya sama. Dan tugas kami selaku damkar, kami fokus kepada mungkin pada waktu kejadian seperti itu, terjadi musibah seperti itu, kami bergerak kepada yang berpotensi rawan api. Masih ada rawan api di situ bisa Pak? Jadi namanya kita kan meninggalkan sesuatu tanpa panik, akhirnya jaringan listrik yang berpotensi itu kan kadang lupa dimatikan. Karena memang ada juga kejadian seperti itu, banjir terutama itu kan rawan. Iya benar. Rawan terjadinya arus pendek. Makanya dari sana kita langkah seperti itu biasanya padamkan dulu penyebab sumber-sumber, putuskan dulu sumber-sumber rawannya kebakaran. Sambil kerja tim, satu kali bergerak semua tim ikut, tugas fungsinya masing-masing bergerak, terkoordinasi. Satu komando. Satu komando. Harus satu komando. Karena seperti kemarin Mbak ya, yang kalau kami kan tidak tahu persis lokasi di Lumajang kan seperti itu. Bahkan ada relawan ini yang masuk ke pasir hisap Mbak kemarin Mbak. Ada pasir hisap. Subhanallah. Kalau tidak cepat tertolong Mbak ya, habis Mbak. Gitu ya Pak ya. Dan itu ada pasir hisapnya di sana Mbak. Dari aparat malah itu ya. Iya, dari relawan. Karena kurang memahami ya Pak ya. Kurang memahami Medan. Masuk ke Medan sebetulnya kita akan buta. Tapi dengan adanya komunikasi satu komando, kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa cepat kami atasi. Yaitu ada 2 titik kemarin relawan yang masuk ke pasir hisap. Karena satu komando bisa, karena masih satu wilayah, jadi cepat tertangani. Bahkan cepat jadi goyang. Petugas kok iso kena ya. Nyemplung. Iya. Namanya sudah seperti itu ya. Kita masa tahu kan, kita serba meraba bermakanya kan.
kami satu komando, bergeraknya juga sama, terkontrol, terawasi. Jadi benar, ada yang menangani bagian ini, ada yang menangani bagian ini, ada yang masih connect dengan kondisi gunung. Karena begitu kita melakukan evakuasi, tidak menutup kemungkinan pihak dari pemantau BMKG menyatakan terjadinya luapan lumpur, mau tidak mau aktivitas dihentikan, kembali lagi ke posko. Sering itu terjadi. Iya, kapan hari di Semeru. Iya memang. Sering terjadi. Begitu ada kita melakukan aktivitas, mau tidak mau harus kembali lagi. Karena hitungannya nyawa. Iya, benar. Yang ditakutkan yang di sana kejadiannya yang bukan lavanya, tetapi gasnya. Iya. Pedus gembelnya yang ditakutkan. Gas panas itu ya Pak ya? Bukan panas, gas beracun. Oh, gas beracunnya. Gas beracun. Karena kemarin kami juga melakukan evakuasi, ya ada beberapa titik yang kondisi korban sudah tidak utuh lagi. Iya, karena memang panasnya waktu itu. Lava dingin itu bukan berarti dingin, panas. Iya, berarti. Oh, itu juga saking panasnya saking ini Mbak. panasnya. Iya, saking panasnya. Cuma bentuknya cair gitu Iya. maksudnya. Ya seperti pasir gitu sudah. Kalau sudah dingin itu seperti beton cor, Membeku. bubuk keras. Keras. Kami sebetulnya dari relawan juga koordinasi sering. Setiap minggu juga sering ke sana. Memantau kondisinya bagaimana. Jadi perkembangan di sana itu seperti itu kalau sudah musibah. Iya. Dan sobat, ternyata tugas dari pihak pemadam kebakaran ini tidak hanya sekelumit tentang kebakaran yang seperti yang kita tahu ya, tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, ini mereka bisa terjun juga di dalam keadaan bencana alam seperti Semeru kemarin juga. Ini semua wilayah ya Pak, hampir semua wilayah ikut juga terjun ya, dari BBBD dan juga dari pemadam kebakaran juga. Kemudian juga kalau ada binatang buas, ternyata juga mereka juga peduli dengan masyarakat yang saat ini mengeluhkan kalau mungkin ada binatang buas atau sesuatu yang membahayakan ya Pak ya. Selain itu apa ada lagi Pak ini yang mungkin masyarakat bisa meminta bantuan kepada pihak pemadam kebakaran yang lain mungkin Pak? Untuk saat ini kami sekaligus dalam saat ini membantu seperti itu. Karena terus terang juga kami akan melakukan pelatihan untuk apa ya, bekal kita menghadapi musibah-musibah seperti hewan-hewan buas seperti itu, juga sekaligus juga fisik rutin, kesemaptaan setiap hari Selasa dan Jumat kami rutin olahraga karena terus terang buncit-buncit. Butuh refreshing juga dia Pak. Karena tiap hari jaga siang malam. Juga, 1 bulan atau 2 bulan sekali melakukan pelatihan, pengembangan bagaimana sih melakukan tindakan-tindakan pertolongan kepada baik itu terhadap hewan, terutama seperti terhadap ya apa ya, musibah-musibah kecil yang perlu pertolongan. Karena banyak masyarakat juga minta pertolongan bukan hanya kepada terjadi kebakaran, yaitu ular masuk sudah menghubungi 113. Begitu ditanya, kok menghubungi kami? Saya lihat di YouTube Pak. Akhirnya dari pemikiran itu kami juga akhirnya melakukan evaluasi. Oh iya sih. Jadi petugas pemadam itu harus berinovasi juga. Jadi tidak melulu tentang kebakaran, tidak melulu tentang api. Iya. Apakah itu sebabnya? Jadi pihak dari pemadam kebakaran sekarang ini masuk ke dalam naungan Satpol PP. Apakah memang itu Pak? Awalnya dari sana memang. Oh, awalnya dari sana. Awalnya dari sana sehingga Bapak Kasat menginstruksikan untuk pasukan damkar melakukan pelatihan untuk ke sana. Oh gitu ya Pak. Hanya ke sana seperti itu, semuanya juga melakukan seperti itu. Iya. Terus berproses. Iya. Jadi bukan hanya ular sekarang, kerapu, hewan semuanya sesuatu yang meresahkan dan membahayakan masyarakat ya Pak ya. Dan luar biasa sobat-sobati ya, dan itu tadi bincang-bincang kita. Dan sebelum kita pamitan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan nih kepada Pak Martanto dulu, kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah. Silakan Pak, mungkin harapan yang selama ini masih belum juga tercapai kepada pemerintah dan juga masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih. Terus terang saya pribadi merasa bangga diundang seperti ini, dan juga mungkin perlu juga
tim Pasopati ini pada waktu melakukan kami sosialisasi ini. Ya, roti bakar. Iya. Kalau mau ikut hadir. monggo. Iya, monggo Pak, nanti Jadi bisa dicuplik juga. Karena kalau ngomong mikir, ya apa maksudnya? Iya. Tapi kalau sudah langsung terjun ke lapangan bagaimana tadi seperti itu. Dan untuk masyarakat, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kebakaran, sebelum tim datang dari damkar, satu, jangan panik. Kedua, secepat mungkin, sesegera mungkin menghubungi kami. Jadi penanganan itu biar cepat teratasi, bukan melakukan hal yang ya video atau bagaimana sehingga api sudah kemana-mana. Tuh. Dan kunci yang paling penting satu, jangan panik. Iya, jangan panik ya. Kalau panik sudah akal sehat sudah hilang. Ya segera saja hubungi di kawasan Bondowoso di 0332 113 ya Pak. Ya. Oke, dan semuanya sudah siap 24 jam ya Pak ya sama masyarakat. Mungkin Pak Edi ada hal yang disampaikan Pak Edi kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah untuk bisa memperlancar nantinya ke depannya dari pihak pemadam kebakaran lebih baik lagi menangani kebakaran ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada yang selama ini kepada pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sudah tidak memandang sebelah mata kan gitu ya. Kami sudah mendapat perhatian dari pihak pemerintah, kami sudah mendapatkan perhatian dari segi non fisiknya juga segi fisiknya sudah ada perhatian dari pemerintah. Bahkan kami sudah mengusulkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah karena kami mungkin sebentar lagi di ACC mengadakan pos. Amin. Iya, ada pos ya. Sebelah timur. Karena begini Mbak, yang paling ruwet ini ketika kebakaran sudah wilayah timur. Itu hutan ya Pak ya di sebelah timur. Bukan masalah hutannya Mbak. Karena padatnya lalu lintas Mbak. Padatnya lalu lintas dari Wonosari sampai ke Tapen luar biasa Mbak. Apalagi sudah musim tebu Mbak. Kami butuh kawalan khusus Mbak. Oh iya, untuk sampai tempat ya. Karena untuk secepatnya kami harus sampai di lokasi. Dan masih saya kekurangan pahaman dari masyarakat bahwa kami ketika kami lewat ini masih ada sebagian kecil cuman, tapi banyak sudah dengan adanya sosialisasi mulai tahun 2019 banyak masyarakat yang sudah mulai paham ketika sudah ada dan Serinase dan Rotary sudah hidup, minggir sudah Mbak, minggir sudah. Ini sudah mulai sudah mulai memahami. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mulai memahami seperti itu. Dan yaitu mudah-mudahan kami bersama tim ya tentunya tidak bosan-bosan tidak mengharapkan seperti itu, tidak mengharap. Mudah-mudahan karena terjadinya kebakaran ini kelalaian, bisa terjadinya dengan kelalaian. Dengan adanya sosialisasi, kami seminimal mungkin memberi pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah secara dini, Mbak. Secara dini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Mbak. Iya. Mungkin Pak Martanto ada yang mau ditambahkan lagi sedikit Pak sebelum kita pamit ini. Cukup ya. Ya, terima kasih Bapak yang sudah hadir, Pak Edi, juga Pak Martanto yang sudah hadir dari pihak petugas pemadam kebakaran. Dan Sobat Pasopati itu tadi ya bincang-bincang kita bersama beliau ini. Mereka yang memang berjasa sebenarnya, tapi banyak sekali hal yang tadi sudah diceritakan, ironis banget ya. Ternyata di lapangan mereka banyak mendapatkan caci makian dari masyarakat yang mungkin saat ini juga masih belum begitu memahami tentang tugas mereka di lapangan. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan akan bisa berguna buat Sobat Pasopati TV semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan topik perbincangan yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam Yuda Bramajaya. Salam Yuda Bramajaya. Oke, sukses selalu untuk pemadam kebakaran. Amin.